Hai, hari ini agak lain dari biasanya. Seperti biasa ini masuk ke seperti biasa. Oke, masuk ke playlist irregular. Beberapa barang yang ada di supermarket lokal dan di supermarket Asia. Nah, ini ada bulu kucing ya. Seperti biasa kalau punya 4 kucing pasti ada bulu loh ya. Nggak akan saya edit, jadi apa adanya. Tetangga lagi benerin rumah dan kedengeran, terus ada kucing-kucing juga lagi makan. Jadi ya, oke. Yang pertama ini beras ya. Di sini ada supermarket namanya Jumbo. Tapi karena orang Belanda bilang J ini Y, jadinya Jumbo. Kalau saya ke supermarketnya ke Jumbo, ada pandan rice, nasi pandan, beras lah ya, masa nasi, beras. Nah ini, oh ya maaf juga kuku, seperti biasa dipakai kerja ini itu belum sempat diganti, udah lah ya. Lanjut, 10 menit. Nah ini kena bahas dulu tentang kuku, kenapa diginiin, karena kadang saya suka melukai kuku saya sendiri kalau lagi motong atau lagi apa lah ya. Jadi cat kuku ini lumayan ngasih layers gitu ya, walaupun nggak gimana-gimana amat, tapi ya udahlah. Ini 10 menit, jadi lumayan simple. Kalau mau jadiin bubur ya dibanyakin airnya, lebih lama, nggak 10 menit. Kalau nasi ya 10 menit, tinggal masukin beras terus air, udah gitu ya udah, nggak usah dicuci dulu, udah bersih. Ini dalamnya seperti ini ya, dan memang wangi pandan. Jadi 10 menit. Terus agar-agar, kalau ini pokoknya ada di semua supermarket juga ada. Kalau di supermarket yang lain ya pasti mereknya bukan Jumbo ya, ini kan merek supermarket. Nah ada juga agar-agar, ternyata produk Singapura. Kalau ini dulu di tempat yang lama ada di supermarket lokal, tapi di tempat yang sekarang nggak ada. Jadi kalau mau beli harus ke supermarket Asia atau toko online. Kalau ini di supermarket Asia, Tesosro, dalamnya sama aja. Perbedaannya karena ini udah dibuka jadi nggak kelihatan. Nah ini perbedaannya ada ini. Kadang dibungkus plastik, ini udah dibuka ya segelnya karena udah dipakai juga lama. Ada penjelasannya juga dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda gitu, cara penyajiannya dan gini. Tapi setidaknya masih ada ini ya buat membedakan yang produk dijual di Belanda. Ini yang Sariwangi udah saya buka juga. Tadinya disegel plastik. Dan ya ini yang cara penyajiannya ada di plastik ya, di segel plastik, terus ada labelnya. Kalau ini ada di supermarket di lokal juga, nggak usah ke supermarket Asia. Shrimp bukan favorit saya karena nggak ada oil, jadi hanya ini ya, kelihatan cuma bumbunya aja, nggak ada minyak. Menurut saya sih kurang gimana gitu, tapi ya kalau daripada nggak ada kan, karena ini mie goreng nggak selalu ada, kadang habis gitu. Jadi kalau habis ya kepaksa saya jadi beli yang ini, karena biasanya pilihannya cuma 2 ini. Nggak tahu ya kalau di tempat lain, kalau di supermarket lokal saya adanya itu. Dan nggak dikasih bawang goreng, tapi ada kecapnya.
Tolak angin tadinya ini susah ya nyari, tapi semenjak beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu lah, udah ada di supermarket Asia. Kalau dulu saya tiap kali selalu kalau mudik bawa banyak pas pulang balik ke sini. Tapi sekarang udah ada di supermarket Asia, dan ini tandanya kalau dijual di Belanda. Atau online juga ada yang jual ini ya. Saya jadi random, ada yang dijual di supermarket Asia, ada yang lokal. Nah ini lokal, mereknya Konimex. Konimex ini jual beberapa barang atau makanan, khusus makanan untuk Asian atau Indonesia. Bawang goreng di Belanda dari bawang bombay, tapi rasanya mirip dengan bawang goreng kalau dari bawang merah. Kenapa saya suka ini? Karena nggak tahu kenapa ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu kalau kena air dikit. Jadi menurut saya lebih enak. Oleh karena itu saya beli ini. Tinggal dikit, harus beli lagi. Di supermarket lokal banyak merek lain juga, cuman so far the bestnya ini. Terus apalagi langsung ke ini ya, bihun. Kalau di Belanda disebutnya mihun, bukannya bihun ya, mihun. Ini mereknya juga Konimex. Dijualnya per 4 apa namanya? 4 bagian gitu, 4 porsi lah ya. Ini bihun. Terus yang kelihatan dari tadi ini ya, bon cabe. Ya maaf kalau rawing-rawing gini, namanya juga ya udahlah ya. Tadinya saya suka yang level 10 tapi susah nyarinya. Jadi yang ada cuma level 15. Ya udah, kemasannya seperti ini. Level 15. Sebetulnya saya cari level 10 tapi susah, harus beli online. Ini di supermarket Asia. Dan ada level 30. Ternyata level 10 habis, adanya saya level 15. Terus cari lagi level 15 habis, adanya level 30. Jadi level 30. Ini tinggal sedikit diirit-irit. Mungkin saya harus beli online aja ke toko lain ya. Wah maaf ini kameranya ke tergetar. Ada yang ebi, ada juga yang teri. Terus sekarang di bagian bumbu ya, karena yang lain udah. Ini lumayan sering saya pakai dan pedas, karena nggak tahu ya, lebih enak gitu. Nah ini kalau yang versi dijual di Belanda ada di bagian belakangnya seperti ini. Ini saya pakai buat bikin asam manis, ikan asam manis, atau bikin ayam Kentucky juga pakai ini, atau bikin yang asam manis gitu lah ya, kepake banget. Yang lain saya beli juga. Kalau ini kan harganya sekitar 1 euro lebih, 1 euro lebih. Tapi kalau bumbu-bumbu yang setelah ini dijualnya sekitar 85 sen atau 70 sen, 70 euro sen atau 80 euro sen, 85 euro sen. Semuanya di bawah 1 euro, kecuali ini 1 euro lebih. Dan dulu kalau waktu awal-awal masih sekitar 50 sen, 65 sen, dan sekarang yang harga tertinggi jadi 70 sen dan 85 sen. Tergantung juga karena ini di supermarket Asia. Kalau di toko online bisa lebih mahal lagi, bisa yang supermarket Asia 65, di toko online 85 atau 90 gitu ya. Yang di supermarket Asia misalnya 70, bisa toko online 95 euro sen gitu. Jadi lumayan besar perbedaannya, terutama kalau kita mau beli banyak, belum ongkos kirim ya. Ongkos kirim juga kadang ada yang batasan tertentu gratis, ada yang batasannya tinggi banget gitu, baru bisa gratis. Kalau enggak ongkos kirimnya bisa sampai 5 euro, sampai 7 euro, 8 euro ongkos kirimnya doang. Nah ini kalau yang di Belanda seperti ini jadi kayak yang menariknya adalah kadang kayak misalnya, maaf ya, ini kan ada versi Inggris, terus versi Indonesia sama versi Belanda.
kadang ketika saya baca versi Indonesia bisa beda dengan versi Inggris, bisa beda juga dengan versi Belanda. Jadi ada yang harus dibakar tapi di versi bahasa Inggris gak dibakar, atau yang versi Belanda jadi gak dibakar atau gak di-grill, atau versi ini bahasa Indonesia dikasih santan, di versi bahasa Inggris gak usah, di versi Belanda usah. Jadi bingung juga gitu, ini 3 bahasa tapi kok kurang konsisten gitu, apa disesuaikan dengan lidah masing-masing gitu kan, bingung juga ya. Kadang saya suka mikir kalau misalnya orang yang cuman bisa bahasa Belanda gitu, nggak cross check lagi dengan bahasa Inggrisnya, tiba-tiba bingung kok bahasa Inggris dan bahasa Belanda nggak mirip, nggak sama gitu. Atau terutama yang bahasa Indonesia kadang ada beberapa tambahan yang di bahasa Inggris atau di bahasa Belanda jadi nggak ada, jadi nggak usah. Nggak tahu karena mengikuti selera mereka gitu atau gimana lah, saya nggak ngerti ya. Nah kalau yang saya sering suka gitu, jadi saya belinya lebih dari 1. Sebetulnya tiap beli kadang 2 atau 3, ngikutin ke ini gitu ya, yang beda antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda gitu. Ini jadi yang terakhir, daripada nanti videonya jadi lama banget, ini juga udah lama kan sebetulnya ya. Aduh maaf, saya banting lagi, aduh nggak sopan. Ini kan karena ini enak dan mirip, otentik, jadi lumayan praktis. Kadang butuh waktu cepet kan kalau kita mau masak, mau nyiapin, udah capek, masih harus masak, masih harus ini, masih harus itu, jadi lebih cepet ya. Oke, terima kasih.